Puji nama Tuhan, bertemu lagi kita dalam PA Berea. Biarlah kita terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kita tinggikan namanya. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih karunia-Mu, buat kasih setia-Mu yang kami dapat nikmati sampai dengan hari ini. Kami ada dalam keadaan yang baik, kami ada dalam keadaan yang sehat. Tuhan, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu.
Dan terima kasih juga untuk kesempatan saat ini. Kami mau dengar lagi kebenaran firman-Mu. Kami mau terus lagi diperlengkapi Tuhan dengan pengetahuan akan firman-Mu. Mari Roh Kudus menolong kami semua, supaya Tuhan kami diberikan pengertian dan pemahaman akan firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus Engkau mau puaskan setiap kerinduan hati kami, untuk kami lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu tinggal dalam urapan Roh Kudus, hikmat Allah ada atas kehidupan hamba-Mu, dan urapan yang sama atas setiap kami yang mendengarkan, sehingga kami boleh sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami naikkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Biarlah kita nyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percayakan Dia, Dia perisaiku. Aku percayakan Dia, tanduk selamatku. Aku percayakan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percayakan Dia, Dia perisaiku. Aku percayakan Dia, tanduk selamatku. Aku percayakan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percayakan Dia, Dia perisaiku. Aku percayakan Dia, tanduk selamatku. Aku percayakan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara tetap dalam keadaan baik. Dan kalau kita masih dapat menyaksikan program ini, pembelajaran Alkitab Berea, maka tentu saudara ada dalam keadaan yang baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang roh, yaitu satu dari tema-tema sentral Perjanjian Lama yang sudah kita bahas dalam beberapa waktu yang lalu. Hanya supaya jangan terlampau banyak materi ajar dari pelajaran tentang roh ini,
Maka pada pembahasan kita malam hari ini, kita hanya akan memusatkan perhatian pada pekerjaan Allah, pekerjaan roh Allah itu, dan cara beroperasinya. Mengapa? Karena kalau kita bicara tentang pribadi dari roh Allah itu sendiri, maka itu baru muncul di dalam perjanjian baru melalui tulisan Yohanes ketika dia memperkenalkan tentang oknum roh itu. Dan saudara bisa membacanya dalam 3 pasal, mulai dari Yohanes pasal yang ke-14 sampai pasal yang ke-16. Dan juga ketika roh itu dialami manifestasinya, sebagaimana yang dapat kita ketahui dari catatan Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Untuk memahami tentang roh ini, tentu kita harus menggunakan definisi dari kata Ibrani yang digunakan sebagai banyak bahasa tulisan dari pewahyuan bagi umat Tuhan itu maupun bagi kita. Kata roh datang dari kata ruah yang digunakan di dalam perjanjian lama sebanyak 378 kali. Dan kata ini mempunyai arti nafas atau angin. Tetapi sebenarnya saudara, kata ini sendiri adalah kata kerja yang berarti bernafas dengan keras melalui hidung. Sebab konotasi yang ingin diangkat dari definisi ini adalah ada satu sifat atau kekuatan dari roh ini yang bersifat merombak. Jadi dengan kata lain, saudara, yang ingin ditekankan dari kata ruah ini adalah kekuatan misteriusnya. Mari kita melihat 2 ayat di dalam perjanjian lama. Yang pertama di dalam kitab Keluaran pasal 10 ayat 13. Yang akan membawa kita kepada satu pemahaman tentang misteriusnya kekuatan dari roh ini atau dari ruah ini dalam kata bahasa Ibraninya. Keluaran pasal 10 ayat yang ke-13 ditulis begini. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Jadi yang ingin diungkap dari kalimat ini, tadi saya katakan kekuatan misteriusnya dari kata roh itu adalah bahwa angin, kalau dalam terjemahan kita di dalam ayat ini ditulis dengan kata angin. Angin timur itu yang melintasi itu semalam-malaman bahkan sehari-harian itu membawa belalang. Dan saudara tentu tahu ceritanya karena cerita ini adalah kehendak Tuhan atas Mesir untuk menghukum Mesir karena ketegaran hati Firaun, sebab tidak juga mengizinkan orang Israel untuk keluar dan berangkat menuju padang gurun untuk dapat bersekutu dengan Tuhannya. Ya, jadi yang ingin ditekankan sekali lagi dari ayat ini, karena yang kita pelajari tentang roh atau ruah ini adalah memahami dulu kekuatannya. Kekuatan, jadi roh ini punya kekuatan, saudara. Itu sebabnya tadi saya katakan apa yang akan kita bahas ini beberapa menit ke depan ini adalah atau dipusatkan kepada kekuatannya dan juga caranya dalam beroperasi. Kekuatannya menghasilkan satu pekerjaan dan caranya beroperasi. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa roh ini atau angin ini mendatangkan belalang atau dapat membawa belalang. Tentu tidak semua angin bisa melakukannya. Bahkan angin sekeras apapun, angin sekuat apapun dengan skala tofan atau tornado belum tentu dapat membawa belalang seperti di dalam cerita ini. Kalau membawa puing-puing, tentu itu kekuatan angin yang umum, tetapi itu bersifat menghancurkan.
Sedang yang mau diangkat dalam ayat ini bukan berarti belalang-belalang ini kemudian menjadi hancur tercerai-berai akibat dari sapuan angin itu, tetapi belalang ini memang secara teratur Tuhan datangkan untuk menyusahi orang-orang Mesir. Jadi ada perbedaan, saudara, itu yang ingin ditekankan. Yang kedua, di dalam Ayub pasal 21. Ayub pasal 21 kita juga akan melihat tentang kekuatan dari roh ini, dari ruah ini. Ayub pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 tertulis demikian. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Jadi ketika Ayub berpendapat tentang orang fasik yang terlihat mujur, yang terlihat baik keadaannya, walaupun mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka orang-orang ini di hadapan kekuatan Tuhan itu dianggap seperti jerami di depan angin yang tidak mempunyai kekuatan apapun, seperti ringan saja dia, dan dia dapat diterbangkan kemanapun, ke arah manapun sesuai dengan angin itu membawanya. Jadi dari dua ayat ini, saudara, kita diperkenalkan dulu tentang kekuatan. Jadi supaya kita tahu bahwa roh itu punya kekuatan. Tentu yang kita bicara ini adalah roh Allah. Tapi di dalam pembahasan kita hari ini, saya akan bawa saudara juga untuk melihat aspek dari manusianya. Yaitu maksud saya roh yang ada pada manusia itu. Roh Allah tetapi yang ada juga pada manusia. Tapi lagi sekali kita belum membahas tentang pribadi roh ini. Karena nanti di dalam perjanjian baru ada tema-tema lagi yang akan kita bahas, dan disitulah kita akan membahas secara rinci tentang pribadi dari oknum roh ini. Jadi hari ini kita fokus dulu kepada kekuatannya yang menghasilkan pekerjaan-pekerjaan besar, pekerjaan hebat, dan juga caranya beroperasi. Jadi supaya ada perbedaan antara roh itu dengan sekedar angin saja. Sekalipun tadi di dalam definisi saudara dapati bahwa roh itu juga dapat ditulis dengan angin, ya, atau nafas. Sesuatu yang tidak terlihat seperti hembusan, tapi sebenarnya kata roh berasal dari kata ruah tadi, itu adalah nafas yang keras, hembusan yang keras. Ya. Jadi kita perlu tahu tetap ada perbedaan, saudara. Apa yang datang dari Allah dan yang juga merepresentasi Allah sendiri, menggambarkan Allah sendiri, hakikat Allah, walaupun kelihatan hampir sama dengan fenomena-fenomena umum, tapi tetap mempunyai perbedaan. Baik, nah roh ini, saudara, sekalipun tadi kita sudah dibawa kepada pemahaman akan kekuatan misteriusnya, tapi di saat bersamaan tetap juga mengisyaratkan atau memperlihatkan satu kepatuhannya di dalam pengawasan Allah sendiri. Ya. Jadi bukan berarti seperti angin yang dapat menyebabkan sesuatu dan lebih banyak menyebabkan kerusakan. Tidak demikian dengan roh. Sekalipun roh diterjemahkan juga dengan kata angin, tetapi roh tidak pernah menyebabkan kerusakan, saudara. Itu sebabnya mari kita lihat Mazmur pasal 104. Dari ayat inilah kita tahu bahwa roh yang dimaksud ini, roh Allah tentunya, tetap berada di bawah kendali Allah. Ya, walaupun dia bisa berbuat sesuatu dengan hebat, tetapi berbeda dengan angin di dalam definisi yang kita tahu, dalam definisi yang umum, angin punya kekuatan tetapi bisa menghancurkan, roh tidak demikian. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah tentunya. Dan dalam Mazmur 104, Mazmur 104 ayat yang keempat tertulis begini. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Nah, ungkapan Mazmur ini jelas sudah, saudara, bahwa walaupun kata angin
Ya, lagi-lagi kita jumpai kata angin di dalam Mazmur 104 ayat 4 ini, tetapi dalam bahasa Ibraninya digunakan kata ruah. Maka roh ini pun, ataupun disebut dengan angin, itu berada di bawah kendali Tuhan, di bawah pengawasan Tuhan, karena disebut sebagai suruhan. Ya, jadi bukan hanya masalah penerjemahan saja, saudara, yang kita bahas sebetulnya hari ini, tetapi lebih kepada esensinya. Sebab tadi saya katakan, walaupun roh yang diangkat berdasarkan ayat-ayat yang kita baca mengungkapkan kekuatan misteriusnya, dan memang di dalam bahasa Indonesia lebih banyak juga diterjemahkan dengan kata angin, tapi saudara harus bisa membedakan roh dengan angin itu sendiri. Walaupun sama-sama punya kekuatan, tapi kekuatan dari roh tidak sama dengan kekuatan yang dihasilkan oleh angin atau fenomena-fenomena yang sama, yang mempunyai kekuatan. Ya. Mereka bisa menghancurkan, bisa merusak. Tapi roh, kekuatannya menghidupkan dan menyelamatkan. Dan itu nanti akan kita bahas sepanjang beberapa menit ke depan. Ayat yang kedua, mari kita lihat di dalam Amos pasal 4. Amos pasal 4. Di dalam ayat ini juga akan terlihat satu bukti tentang kendali roh ini. Kendali Allah terhadap roh ini. Amos pasal 4 ayat yang ke-13 tertulis, sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi, Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Kita ketemu lagi dengan kata Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin. Kata menciptakan itu menunjukkan bahwa roh itu ada untuk melakukan perintah Allah. Ya, ada untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah atas keinginan Allah sendiri. Karena roh yang kita bahas ini tentu adalah roh Allah juga. Nah, di dalam pemakaiannya untuk manusia, saudara, roh akan mengungkapkan segi psikologisnya. Yaitu satu dorongan hati yang kuat atau yang menggambarkan watak seseorang. Ya, jadi ketika roh dihubungkan atau dibicarakan di dalam sisi kemanusiaan, di dalam hidup kita juga ada roh. Dan kita tahu manusia terdiri juga atas roh, selain dari jiwa dan juga tubuh, kita juga punya roh. Dan roh itu adalah dalam aspek psikologisnya, itu adalah atau menghasilkan dorongan hati yang kuat, saudara. Dan perlu saudara tahu lebih rinci, sebab dorongan hati di sini bukannya sekedar perasaan atau keinginan sesaat, ya, tetapi sesuatu yang datang atau digerakkan oleh Tuhan juga. Karena yang punya manusia adalah Tuhan, dan nanti kita akan bahas selanjutnya bahwa yang membuat manusia disebut sebagai makhluk hidup itu juga adalah roh Tuhan. Ya, jadi aspek psikologisnya ini bukan berarti sama hanya dengan sekedar satu perasaan-perasaan tertentu saja atau satu dinamika emosional. Tidak, sudah. Itu sebabnya kita perlu juga melihat beberapa ayat, saudara, karena 3 hal terungkap sebenarnya dari aspek psikologis manusia ini ketika roh dibicarakan di dalam diri manusia. Yang pertama adalah bahwa roh itu memastikan jenis perbuatan dari manusia itu. Ya, memastikan jenis perbuatan dari manusia itu. Mari kita lihat Keluaran pasal 35. Keluaran pasal 35. Jadi ada satu jenis perbuatan yang unik, saudara. Dan itu datang dari roh. Keluaran pasal 35 ayat yang ke-21 tertulis demikian. Keluaran 35 ayat 21. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya,
membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Perhatikan kalimat awal dalam ayat ini. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya. Siapa yang melakukan itu, saudara? Yang berhasil, yang bisa menggerakkan hati dan menggerakkan jiwa. Manusia sendiri pun mungkin lebih banyak enggan. Kalaupun dengan suara hatinya, dia mencoba untuk mengontrol perilakunya, maka suara hati itu pun seringkali masih dipengaruhi dengan hal yang lain. Entah ajakan orang, entah mungkin juga tiba-tiba ada satu perasaan bersalah. Tetapi apa yang dikatakan di ayat ini, ada seorang yang datang karena digerakkan hatinya, didorong jiwanya untuk melakukan sesuatu. Apa itu? Memberikan persembahan. Nah, kalau untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan sendiri, mungkin manusia masih bisa mengupayakan satu dorongan itu. Tapi kalau untuk melakukan sesuatu yang bersifat memberi, artinya juga kita membagi yang kita punya, maka tentu tidak akan mudah dari manusia sendiri, dari pikiran kita bisa mengontrolnya. Itu yang pertama yang perlu kita tahu untuk dapat membedakan, saudaranya. Tadi saya katakan aspek psikologisnya itu dengan hanya dinamika emosional saja. Yang kedua, bahwa roh di dalam seseorang itu juga memberi pengertian. Kalau aspek dinamika emosi, dia tidak memberi pengertian, hanya menyertai saja perilaku orang. Ya, mari kita lihat ayatnya dalam Ayub 32. Ayub 32. Jadi yang kedua, roh di dalam diri manusia memberi kepadanya pengertian. Ayub 32 ayat yang ke-8 tertulis begini. Ayub 32 ayat yang ke-8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Maka dari ayat ini saudara bisa memahami bahwa roh ini bukan hanya sekedar kekuatan. Bukan hanya sekedar kekuatan yang menghasilkan pekerjaan besar. Bukan juga sekedar kekuatan yang mendorong satu perilaku-perilaku tertentu manusia. Tapi juga bahkan memberi sebuah pengertian. Maka kekuatan apa, saudara, yang bisa menyamainya? Kalaupun toh roh diterjemahkan dengan kata angin. Angin tidak akan bisa memberi pengertian apa-apa. Jadi itu yang perlu saudara garis bawahi untuk membedakan. Karena di dalam lembaga Alkitab Indonesia, di dalam Alkitab kita, cetakan lembaga Alkitab yang kita pegang ini, saudara kan banyak menjumpai kata angin yang menunjuk kepada roh itu sendiri, baik pekerjaan maupun metodenya. Jadi supaya saudara mempunyai satu konsep yang benar tentunya, yang kuat. Yang ketiga, bahwa roh itu juga terbuka pada pengaruh Allah. Mari kita lihat Hagai pasal 1. Roh terbuka pada pengaruh Allah. Jadi ini untuk menunjukkan juga perbedaan tadi. Roh di dalam diri manusia yang juga mengungkap aspek psikologisnya dibedakan dengan dinamika emosinya saja, ya. Hagai pasal 1, Hagai pasal 1 ayat yang ke-14. Mari kita baca. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu, maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Tuhan menggerakkan semangat untuk melakukan sesuatu. Dan kata menggerakkan inilah saudara, kata semangat ini juga digunakan kata roh itu. Jadi ada kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu tetapi dengan pengertian. Bukan hanya sekedar semangat
Ya, bukan hanya sekedar energi baru untuk ikut-ikutan, tapi melakukan sesuatu atas dasar pengertian untuk tujuan yang jelas. Nah, setelah kita mengetahui definisi-definisi dari roh ini dan membuat dan memberi perbedaan-perbedaan dengan kekuatan-kekuatan yang sejenis, ya, walaupun saya katakan terjemahan-terjemahan yang akan kita temui banyak akan menggunakan kata angin daripada kata roh. Tapi dari penjelasan ayat-ayat ini saya yakin saudara sudah dapat memahami dan memberi perbedaan ya yang cukup yang besar ya dari roh dengan angin, bahkan dengan kekuatan-kekuatan yang dihasilkannya. Maka saudara, kalau kita menelusuri lebih lanjut tentang roh ini, maka terlihat ada hubungan istimewa antara Allah dengan manusia. Roh dengan roh yang ada pada manusia, roh Allah dengan roh Allah yang ada pada manusia, itu akan mengungkapkan hubungan yang istimewa. Namun kita juga harus membatasi saudara pemahaman ini bahwa kita belum membicarakan tentang pribadi roh Allah itu dengan sisi kemanusiaannya. Karena itu nanti saya katakan di dalam perjanjian baru kita akan membahasnya itu. Tapi hubungan-hubungan yang istimewa ini akan kita telusuri sejauh dari perbedaan dari kuasa Allah yang menghasilkan kekuatan yang menghidupkan dan menyelamatkan dibandingkan dengan manusia yang mempunyai atau yang banyak terikat dengan kelemahan-kelemahan. Tetapi oleh karena kekuatan roh, maka manusia ini dapat dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu akan kita bahas, saudara, pada pertemuan hari ini. Maka mari kita melihat dulu di dalam Yesaya pasal 31. Yesaya pasal 31. Yesaya 31 ayat yang ketiga. Firman Tuhan tertulis demikian. Yesaya 31 ayat 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Nah, dari sini pun sudah terlihat perbedaan antara kekuatan yang dibantu atau kekuatan yang coba ditambahkan, tetapi tetap mempunyai batasnya. Saudara. Sementara roh adalah kekuatan yang tanpa batas. Sehingga jelaslah Yesaya berkata di ayat 3 itu, orang Mesir adalah manusia bukan Allah. Tapi bukan pribadinya yang mau diangkat di sini. Kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Nah, itu yang mulai digarisbawahi. Kelemahan itu dengan kekuasaan. Lalu kemudian apabila Tuhan mengacungkan tangannya, jadi tetap saja ada kendali Tuhan. Seperti tadi kita bicarakan. Tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Maka siapapun yang berdiri, saudara, berhadapan dengan kekuatan Allah ini. Dibantu, yang membantu, artinya mendapat bantuan, tambahan kekuatan, maka tidak akan dapat menguasai. Itu yang diangkat temanya. Kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah. Jadi kalau kuda saja sudah disebut makhluk yang lemah, dan tenaga kuda lebih besar dari tenaga manusia. Maka kalau kuda saja sudah disebut makhluk yang lemah, apalagi manusia, saudara ya. Tapi dibandingkan dengan kekuatan Allah, tentu sangat jauh sekali. Jadi itu yang akan kita bahas, saudara, selanjutnya. Bahwa roh ini adalah satu kekuatan yang berada di bawah kendali Tuhan, tetapi dia juga dapat menghadirkan
satu kehidupan, bahkan bertindak untuk menyelamatkan sesuai dengan hati Tuhan dan memang sesuai dengan apa yang ada pada kekuatan Tuhan sendiri. Sehingga penggambaran lain kalau kita melihat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 misalkan. Mari kita melihat Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Tertulis begini saudara. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Debu kembali menjadi tanah. Karena debu tanah inilah manusia dibentuk. Tapi pada akhirnya dalam waktu tertentu dia kembali kepada materi yang fana, yang lemah, yang tidak punya arti. Dan kalaupun dia menjadi berarti, itu karena roh yang ada pada manusia itu sendiri. Jadi dengan demikian saudara yang diperhadapkan ini adalah kekuatannya. Seberapa besar pun kekuatan yang manusia punyai, bahkan ditambahkan pun dengan kekuatan-kekuatan dari orang lain atau dari apa saja, dia tetap mempunyai waktu untuk menjadi lemah. Baterai ada waktunya untuk bekerja dan menjadi lemah. Semua sumber energi saudara satu waktu akan menjadi lemah. Bahkan matahari pun Alkitab berkata sebagai satu sumber energi pun satu waktu akan habis dan melemah. Tapi roh Tuhan kekuatannya tidak pernah habis. Dan bukan hanya kekuatan tidak pernah habis, dia bisa tetap memberikan kehidupan. Inilah uniknya kekuatan dari roh Tuhan itu sendiri. Sampai seorang Yehezkiel pun mendapatkan satu pengalaman. Ya, mulai dari penglihatannya tentu, tapi juga dia mendapatkan satu pengalaman tentang roh yang dinyatakan sebagai kuat kuasa yang memimpin. Ya, diidentikan dengan roh Allah yang menghidupkan tentu. Dan nanti kita akan bahas itu pada beberapa menit ke depan, tapi saya ingin saudara lihat dulu bersama-sama dengan saya tentu perkembangan tentang pemahaman manusia di sepanjang sejarah Alkitab ini tentang roh di dalam Perjanjian Lama. Supaya kita memahami secara utuh ya. Roh Tuhan itu yang diungkap di dalam Alkitab dengan mengikuti perkembangan pemahaman dari manusia-manusia di sepanjang sejarah penulisan Alkitab itu sendiri. Sebab inilah uniknya kita belajar tema-tema sentral, saudara, supaya saudara tahu bahwa satu tema ini mempunyai riwayat atau meriwayat di dalam hidup manusia sepanjang sejarah atau periode manusia hidup. Dan itu yang sudah kita bahas sejak kita membahas tentang penyingkapan diri Allah, lalu saudara belajar sifat-sifat dasar Allah, saudara belajar perjanjian dan hukum sebagai syaratnya, lalu kemudian ada ibadah, ada etika, ada hikmah, ya, ada kesalehan, ada pengharapan, dan itu semua selalu punya sejarah pemahaman dan sejarah dari pekerjaannya. Begitu juga dengan roh. Maka kita akan menelusuri 3 periode besar, saudara, di dalam Perjanjian Lama ini. Yang pertama adalah periode awal sampai dengan periode pra-Israel. Lalu yang kedua, periode Israel, periode pra-Israel sampai dengan periode Tanah Perjanjian. Dan yang ketiga, periode Tanah Perjanjian ini sampai kepada pembuangan, ya, atau periode setelah orang Israel memasuki pemerintahan kerajaan sampai kepada masuk masa pembuangan mereka. Nah, kalau kita melihat pada periode awal, dan itu berarti kita lihat mulai dari penciptaan sampai kepada Yusuf, ya, karena sampai dengan pra-Israel. Maka pemunculan roh yang pertama atau penggunaan roh ini
ada pada Kejadian 1 ayat 2. Mari kita melihat Kejadian 1 ayat 2. Saudara tentu tahu cerita ini tentang akibat satu kekuatan yang mengakibatkan penciptaan itu berubah kemudian. Lalu ada prakarsa Allah dan di dalam rohnya, melalui rohnya dia mengambil satu tindakan. Dan kita lihat Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, saudara perhatikan, kata roh Allah, ruah Elohim, ya, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dan itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara Allah dengan ciptaan. Sehingga ketika ciptaannya berubah keadaannya oleh karena satu kekuatan jahat, maka roh itu diperintahkannya untuk melakukan pengawasan, melakukan kontrol, saudara. Dan dari ayat inilah, saudara, tanpa kita dulu mengekstrak ayat ini secara berlebihan, tapi yang ingin saya tunjukkan kepada saudara yang terungkap pertama dari ayat ini adalah bahwa Allah sangat memperhatikan ciptaannya. Sehingga ketika ciptaannya itu dirusak atau berubah keadaannya oleh karena kekuatan jahat, dia tidak membiarkan. Tapi dia memerintahkan rohnya untuk melayang-layang di atas permukaan air. Jadi di situ ada isyarat nanti bahwa tentu roh ini akan bekerja, akan melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Karena tadi kita belajar bahwa roh ini berada di bawah kendali dan pengawasan Tuhan. Tapi di sini membuktikan bahwa ada hubungan antara Allah dengan ciptaannya. Dan hubungan ini kemudian dipertegas, saudara, di dalam penciptaan manusia. Ya, ketika manusia dijadikan, mari kita lihat pasal 2 sekarang, ayat yang ke-7. Ketika manusia dijadikan, maka roh ini pun menghadirkan atau menjadi simbol dari sebuah kedekatan hubungan Allah dengan manusia. Kalau tadi dengan ciptaan, sekarang lebih khusus dengan manusia. Dan bahkan juga menghadirkan satu aktivitas-aktivitas yang penuh dengan misteri. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara perhatikan kalimat ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup. Kata nafas disinilah yang digunakan juga dengan kata ruah itu. Menghembuskan nafas hidup itu. Dan nafas ini bukan hanya membuat manusia hidup, tetapi membuat manusia juga dapat melakukan satu aktivitas-aktivitas untuk Allah. Karena pada dasarnya roh itu sendiri juga ada di bawah kendali Allah. Dan itu sudah kita bahas tadi, ya. Jadi hubungan ini, saudara, yang memungkinkan kemudian manusia dekat dengan Allah. Roh bukan hanya memberi kita hidup, tapi memungkinkan juga kedekatan. Bahkan memungkinkan juga membuka sebuah kesempatan untuk berbuat sesuatu, melakukan aktivitas-aktivitas yang unik di hadapan Tuhan atau untuk Tuhan. Maka bersyukurlah kita hidup dengan roh Tuhan ini, saudara. Dan hubungan itu, hubungan kedekatan dan aktivitas-aktivitas misterius itu, pada akhirnya mencapai satu puncak dari pengalaman yang baru, dan pengalaman yang mengejutkan memang, saudara. Kalau kita melihat di pasal 6 ayat yang ketiga. Di pasal 6 ayat yang ketiga, saudara akan melihat sebuah peristiwa yang lain memang ini. Tetapi setidaknya pada masa-masa sebelumnya sudah ada satu penggambaran tentang kekuatan hubungan ini. Kejadian 6 ayat yang ketiga tertulis,
Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Manusia itu daging, lalu umurnya hanya 120 tahun saja. Angka ini adalah angka yang sudah dibatasi, berbeda dengan hidup manusia sejak dari ketika manusia pertama dihembuskan nafas hidup. Maka saudara, dari data ini kita tahu, ada satu waktu di mana Allah harus membatasi hubungan. Dari hubungan yang tanpa batas, dan memang itu yang ingin diangkat. Roh itu memungkinkan kita satu kedekatan hubungan. Tapi rupanya karena satu kesalahan, hubungan itu harus dibatasi sehingga hidup manusia dipersingkat. Dan ini tentu menjadi satu kerugian, saudara. Tetapi setidaknya, saudara, kita mendapat sebuah perenungan bahwa kalau kita ingin menjalin satu kedekatan dengan Tuhan, hal itu mungkin dan bisa karena ada Roh Allah. Maka sekarang tinggal bagaimana kita dapat mengupayakan hubungan itu berlangsung lebih lama dari apa yang tadi kita baca di dalam Kejadian 6. Berarti ada perilaku-perilaku yang sudah tidak Allah kehendaki atau yang berlawanan dengan keinginan roh itu sendiri. Nah, ketergantungan inilah saudara yang sepanjang penulisan kitab Kejadian ini diceritakan dari riwayat ke riwayat orang-orang pilihan Tuhan, sampai akhirnya kalau saudara melihat kepada kehidupan Yusuf, dari segelintir orang yang mungkin pada akhirnya mampu untuk menjaga hubungan ketergantungan dengan Tuhan adalah Yusuf. Di Kejadian 41 ayat yang ke-38 tertulis begini. Kejadian 41 ayat yang ke-38 tertulis, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Lagi kita belum bicara tentang pribadi Roh Allah di sini. Tapi apa yang diungkap oleh penulis Alkitab tentang Yusuf yang diakui sebagai orang yang penuh dengan Roh Allah, maksudnya adalah orang yang memiliki pengertian karena roh yang ada di dalam dirinya. Kebijaksanaan sehingga kehidupannya menyenangkan, menjadi berkat, dan itulah cerita yang diangkat saudara di dalam kitab Kejadian, khususnya di dalam episode tentang Yusuf ini. Jadi dari periode pertama saudara kita lihat pencerita Alkitab berusaha untuk mengangkat satu tema dari roh ini, roh yang ada pada manusia yang juga mengisyaratkan adanya aspek psikologis. Tetap bedanya ini bukan atau tidak sama dengan dinamika emosi biasa saja. Tetapi yang diangkat adalah ketergantungan kita dengan Tuhan. Dan bahwa satu upaya yang Allah lakukan untuk manusia yang hidup karena roh Tuhan ini dapat melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan sehingga hubungan itu terjaga. Di dalam periode yang kedua, saudara, masuk pada periode pra-Israel sampai kepada tanah perjanjian, maka di situ ada Musa sampai dengan Samuel. Kita akan melihat sebuah ungkapan yang berbeda. Bahwa roh, ketergantungan manusia dengan roh menghasilkan sesuatu yang berkembang. Kalau pada Yusuf menghasilkan pengertian, tetapi sekarang pada Besaleel bahkan menghasilkan satu keahlian. Mari kita lihat Keluaran pasal 31. Dan ini memang berbeda ya, dibanding dengan Yusuf, satu pengertian, dan itu memang sudah merupakan hal yang luar biasa pada masa itu. Tetapi berkembangnya sebuah pola pikir, perilaku, kebudayaan tentu berkembang juga. Tuntutan roh itu dan pekerjaan roh itu juga. Nah, di dalam diri Besaleel, kalau saudara baca Keluaran pasal 31, Keluaran 31 ayat yang ketiga, maka roh ini sekarang menghadirkan keahlian. 31 ayat yang ketiga ditulis,
dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi ada progresivitas, saudara, ada peningkatan ini. Yusuf disebut orang yang penuh roh Allah, tetapi sebenarnya ciri yang mau diangkat adalah dia punya pengertian. Tapi Bezaleel, dia punya keahlian, bahkan kecakapan di dalam melakukan segala pekerjaan. Tapi ini sebenarnya mata rantainya adalah bahwa roh Allah yang ada pada kita itu akan menghasilkan satu perilaku atau pekerjaan yang unik. Yang nanti kita akan sebut dengan kata kepercayaan. Ya, kepercayaan Allah. Jadi hubungan terjaga, dan kalau kita jaga hubungan dengan baik, maka Allah akan mempercayakan banyak hal. Kita belum bahas lagi sekali tentang pribadi roh Allah di sini. Sampai kemudian untuk Musa sendiri, Musa pun diberi sebuah ukuran khusus ya dalam kepemimpinannya. Kalau kita baca Bilangan pasal yang ke-11. Jadi bukan hanya kepada Bezaleel, karena Bezaleel memang mengurusi pembangunan kemah pertemuan, kemah suci. Maka perlu diberikan keahlian. Tapi kepada Musa sendiri bukan dia tertinggal, saudara, tapi juga sebagai pemimpin umat, dia diberikan sebuah ukuran khusus dari roh itu, kecakapan untuk memimpin, ya, atau untuk memutuskan perkara, seperti di dalam Bilangan pasal yang ke-11. Mari kita melihat Bilangan pasal yang ke-11, ayat yang ke-17. Bilangan 11 ayat yang ke-17 tertulis begini. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Jadi ada kecakapan di dalam kepemimpinan Musa. Dan Musa pun dapat mempercayakan orang-orang yang juga mempunyai kecakapan yang sama, bahkan dilengkapi dengan roh yang juga ada pada Musa. Jadi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini bukan roh yang ditransfer. Jadi jangan sampai kita mempunyai istilah-istilah yang kebablasan. Bukan roh yang kemudian dibagi-bagi. Bukan, tetapi Allah yang bekerja, yang juga menaruh roh kepada orang-orang yang dipilih Musa ini dengan roh yang sama yang ada pada Musa juga. Bukan roh itu berarti ditransfer ya. Kalau transfer hanya uang saja yang bisa dilakukan, saudara. Maka sampai kepada zaman hakim-hakim, periode hakim-hakim, roh ini pun mengizinkan sebuah pekerjaan yang luar biasa, yang bahkan pada masa itu kita sebut sebagai pengalaman luar biasa ketika Alkitab menuliskan begini. Ada beberapa kali disebut, tetapi cukup bagi kita membaca dalam pasal ketiga saja. Hakim-hakim pasal 3 ayat 10. Hakim-hakim pasal 3 ayat 10 tertulis, Hakim-hakim 3 ayat 10, roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Dan ini sebuah kepemimpinan yang lebih dahsyat lagi saudara, sehingga ketika roh Tuhan turun atas pribadi hakim yang dipilih, yang ditunjuk oleh Tuhan, maka hakim itu bertindak melepaskan Israel. Tidak ditulis hakim ini harus datang dari seorang anggota militer atau mempunyai kecakapan khusus. Tapi siapapun dia, ketika roh Tuhan menghinggapi, maka ia dimampukan untuk melepaskan umatnya dari penindasan. Dan itu pekerjaan roh, saudara. Dan sampai kepada Samuel. Masih di periode ini ada Samuel, saudara. Dan melalui teks di dalam 1 Samuel pasal 10, saudara akan melihat di sana satu perkataan Samuel kepada Saul ketika dia mengurapi Saul sebagai raja. Mari kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-10, ayat yang ke-6. Dan dari ayat inilah saudara kita dibawa kepada satu pengalaman yang lebih luas lagi tentang roh ini, dari roh ini. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6,
Ini perkataan Samuel kepada Saul ketika Saul dilantik sebagai raja. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan berubah menjadi manusia lain. Dan itu digenapi di ayat 10. Saudara baca ayat ini selanjutnya. Saudara akan tahu bahwa roh Tuhan dapat memenuhi seorang manusia dan menjadikannya manusia yang lain. Lainnya seperti apa? Tentu manusia yang dapat melakukan apa yang Allah kehendaki. Hanya sayangnya dalam cerita selanjutnya Saul tidak dapat mempertahankan hal itu. Tetapi Daudlah yang bisa, sehingga sama seperti kepada Saul, Samuel juga mengucapkan hal yang senada, saudara, tapi responnya beda. Mari kita lihat 2 Samuel pasal 23. 2 Samuel pasal 23 ayat yang kedua. 2 Samuel pasal 23 ayat yang kedua tertulis, Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku, dan seterusnya, saudara. Pengalaman yang Daud alami berbeda dengan Saul. Apa yang Daud terima dari Tuhan, dia jaga itu sehingga kepercayaan. Nah, itu tadi yang saya katakan. Kepercayaan yang Tuhan beri kepada Daud jelas lebih dari apa yang Saul terima. Nah, pada periode ketiga, masuk kepada periode sampai masa pembuangan. Maka disitulah saudara dapat lihat munculnya nabi-nabi. Ya, nabi-nabi mulai dari Samuel tentu sebagai nabi yang disebut juga nabi yang pertama. Lalu ada Elia, Elisa, sampai kepada Yeremia. Nabi yang bersuara terakhir, saudara, tentang pembuangan orang Israel. Dan nanti di episode berikutnya, Senin yang akan datang, saudara akan belajar tentang nubuat. Tapi hari ini, roh yang ada pada nabi-nabi ini akan bersuara untuk membangun harapan Israel tentang adanya kemurahan Allah yang berkelimpahan. Seperti Yehezkiel. Ketika Yehezkiel bersuara tentang roh yang akan membaharui orang Israel ini, membaharui hati mereka, membaharui cara mereka untuk melakukan hukum-hukum Tuhan, maka akan ada kemurahan Tuhan yang sangat berkelimpahan. Dan itu digambarkan seperti sungai, saudara, yang arusnya makin lama makin tinggi. Ya, ukurannya makin lama makin tinggi. Dari mata kaki sampai kemudian tidak dapat lagi diarungi kecuali hanya dengan berenang saja. Dan itu menunjukkan sebuah kemurahan yang berlimpah. Dan dalam perjanjian baru nanti kita akan tahu apa yang diucapkan oleh wanita Samaria di bibir sumur itulah menjadi satu harapan juga baginya. Dan Yesus pun kemudian memberikan kelimpahan yang sama yang sebenarnya sudah disuarakan oleh Yehezkiel. Dan kepada wanita itulah nanti kita akan belajar ketika kita masuk dalam perjanjian baru. Dari dalamnya akan mengalir mata air kehidupan. Jadi roh betul-betul memberi kehidupan. Roh memang punya kekuatan. Walaupun di dalam terjemahan Indonesia sering dipakai kata angin, tapi kekuatan angin berbeda dengan kekuatan roh. Kekuatan roh menghidupkan, kekuatan roh menyelamatkan. Kekuatan roh akan membawa kita dekat dengan Tuhan dan mengupayakan satu perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Maka senangkan hati Tuhan, saudara. Dalam hidup kita ada roh Tuhan. Tapi jangan sampai seperti Saul yang tidak mengindahkan, tidak menjaga roh Tuhan. Maka baiklah kita menjaga roh Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dapat kepercayaan dari Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi namanya juga. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar lagi tentang roh Tuhan sendiri. Kami memang belum membahas tentang pribadimu Tuhan. Tapi yang kami bahas tentang kekuatan Allah ini sudah merupakan hal yang luar biasa. Engkau yang memberikan kehidupan. Di dalam roh itu Engkau memungkinkan sebuah kedekatan hubungan antara kami dengan Engkau. Karena memang Engkau ingin kami dekat dengan Engkau.
Dan itu sebabnya kami diberikan roh. Hidup kami ada karena roh, supaya kami hidup untuk dekat dengan Tuhan. Dan selanjutnya mengejar kepercayaan Tuhan, supaya hidup kami dapat menghidupkan orang lain, dapat memberi hidup Kristus bagi orang lain. Karena dalam hidup kamilah kehidupan itu ada. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan buatlah kami selalu bersukacita karena Tuhan, karena hidup kami ada dalam Tuhan. Dan kami tahu sekarang bahwa roh yang ada pada kami lebih besar dari kekuatan manapun. Hidup kami memang penuh dengan kelemahan. Tapi kalau roh Tuhan kami jaga, maka kami dapat melakukan segala perkara tentu dengan kekuatan Tuhan. Juga pada akhirnya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah pembelajaran Alkitab kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.